Halo coy, bersama gua Utuh Gaduk di sini. Dan inilah seluruh alur cerita Demon King yang berjumlah 40 episode. Selamat menonton dan mendengarkan. Sebelum masuk ke alurnya, seperti biasa kita kasih pantun dulu ya kan? Luna Maya naik perahu. Yuk, gasken. Yuk. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Leng Feng. Dirinya dikejar para kawanan bandit yang ingin membunuhnya. Leng Feng berlari ke tengah hutan demi menyelamatkan nyawanya. Saat di tengah hutan, dirinya mencoba untuk bersembunyi di sela-sela pohon besar. Sungguh malang nasibmu, nak. Meski Leng Feng mencoba bersembunyi, dirinya tetap ketahuan jua. 小兔崽子，继续跑啊！ Beberapa kali Leng Feng mendapatkan serangan yang membuatnya kehilangan kesadaran. Kini harapan anak tersebut untuk menikmati indahnya dunia sepertinya tidak ada harapan lagi. Para bandit ini sudah bersiap untuk membunuhnya. Ketika para bandit tersebut ingin mengakhiri hidupnya, tiba-tiba sebuah cahaya keluar yang menyebabkan ledakan begitu dahsyat. Akibat ledakan itu, membuat para bandit merasakan aura yang begitu kuat. Selain itu, ledakan tadi juga memicu terjadinya kekacauan flora dan fauna yang ada di hutan ini. Seperti pepohonan yang bergoyang, dan seekor badak yang mengejar para bandit itu. Sehingga membuat mereka semua lari meninggalkan anak tersebut. Sementara Leng Feng, perlahan-lahan kesadarannya mulai hilang dan jatuh pingsan. Siang harinya, seorang petani tua tak sengaja menemukan Leng Feng yang keadaannya sangat kritis. Petani tua tersebut memutuskan untuk mengadopsi anak ini. 是个命苦的孩子。 15 tahun kemudian, tepatnya di kota Wu, Leng Feng sudah tumbuh besar. Kini dirinya hanya tinggal seorang diri, di mana petani tua yang telah mengadopsinya sudah pergi untuk selama-lamanya. Keseharian Leng Feng selalu mendapatkan hinaan dari pemuda-pemudi yang seumuran dengannya. Leng Feng tidak berani melawan karena dirinya tidak memiliki keahlian apapun dalam seni bela diri. Untung saja ada saudara angkatnya yang bernama Suyu yang selalu melindunginya di saat ia ditindas oleh orang-orang yang tidak memiliki sebuah pri kemanusiaan. Suyu dikenal sebagai pemuda yang berbakat dibandingkan dengan pemuda seusianya. 咱们最强的也不过练武期，不如走吧，惹到陆少云就不好了。是我们武庄当之无愧的第一天才。 Xiaoming namanya. Dialah salah satu pemuda yang paling sering menghina dan menyakiti Leng Feng. Dirinya bersumpah tak akan pernah berhenti untuk mengganggu kehidupannya. 林峰，你别说话，好好感知我传输过来的真气。 Singkatnya di dalam rumah, Suyu berniat akan mengajari Leng Feng ilmu dasar bela diri melalui sebuah kultivasi. Walaupun hal ini hanya sebesar atom dari sekian banyaknya teknik bela diri yang ia dapatkan, setidaknya Leng Feng sangatlah bahagia karena Suyu selalu ada di saat ia membutuhkan bantuan. Tak lama dari itu datanglah Yofei. Yofei adalah gadis cantik nan imut. Dia salah satu sahabat terbaik dari mereka. Selain itu, Yofei juga tergolong wanita yang sangat perhatian terhadap Leng Feng. Hari ini dirinya memasakkan sebuah makanan untuk diberikan kepadanya. 林峰哥哥，少宇哥哥，你们在做什么呀？ Semenjak petani tua meninggal, keseharian Leng Feng hanya dihabiskan hidup di hutan belantara. Hal tersebut ia lakukan demi bertahan hidup. Sepulang mencari kayu bakar misalnya,
Kebetulan cuaca hari itu sepertinya tak bersahabat dengannya. Leng Feng kehujanan saat perjalanan menuju pulang. Agar tidak kemalaman, Leng Feng akhirnya memilih jalan pintas. Di mana jalan yang ia pilih saat ini adalah sebuah hutan terlarang di kota Wu. Kejadian aneh beberapa kali menemuinya. Yang paling membekas di hatinya, yakni Leng Feng harus kehilangan sebuah kalung peninggalan orang tua kandungnya. Hanya kalung itulah kenangan dari orang tuanya, sehingga mendorong hatinya untuk terus mencari benda tersebut. Nasib sial sepertinya tak ingin pergi dari hidupnya. Leng Feng tiba-tiba terjatuh ke sebuah lubang yang begitu dalam. 难道 Untung saja nyawanya masih bisa selamat. Di sini, Leng Feng tiba-tiba mendapatkan kalung yang sempat menghilang dari leher sebelumnya. Singkatnya, Leng Feng sudah mulai putus asa. Setelah ribuan langkah berjalan, namun tak menemukan arah untuk keluar dari tempat antah berantah ini. Suasana semakin dingin akibat di sekitarnya hanya dipenuhi dengan gumpalan salju. Aneh tapi nyata, Leng Feng tak sengaja menemukan bongkahan es balok yang di dalamnya terdapat seorang wanita cantik. Saat itu tangannya tak sengaja menyentuh ujung es tersebut, sehingga membuat kulitnya sobek dan mengeluarkan darah. Darah itu kemudian jatuhnya di atas balokan es tersebut. Seketika es ini hancur dan keluarlah wanita ini. Akibat getaran yang begitu kuat yang disebabkan oleh hancurnya balokan es tadi, membuat Leng Feng harus terpental ke sebuah dinding es. Tanpa sepengetahuan Leng Feng, kalung yang ada di lehernya itu rupanya mampu membuat kekuatan wanita itu menyatu dengan kalungnya. Leng Feng mengira wanita ini akan membunuhnya. Dugaannya ternyata salah. Atas ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya dari belenggu balokan es, Leng Feng telah mendapatkan sebuah kekuatan melalui cahaya yang diberikan wanita tersebut. Meski pada dasarnya, Leng Feng sampai di sini dirinya masih belum menyadari hal itu. 这小子竟然是这是他伤了我吧？爷爷说的没错，最毒妇人心。 Singkatnya Leng Feng menuju arah pulang. Akibat kejadian tadi membuat pakaian juga tubuhnya terasa bau. Leng Feng memutuskan mandi di sebuah sungai. Selain mandi, Leng Feng juga berburu ikan di tempat ini untuk makan siangnya. 嘿，宇飞一定也喜欢吃。 Dirinya pun berniat ingin membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Yofei. Leng Feng memutuskan untuk memberi beberapa ikan bakarnya untuk diberikan kepada Yofei. Sesaat di perjalanan menuju ke rumah Yofei, Leng Feng dicegat oleh kelompok yang sering membulinya. Xiao Meng bertindak sebagai pemimpin kelompok ini. Dirinya mencoba untuk menghajar Leng Feng. Kali ini, Leng Feng tak seperti yang mereka kenal sebelumnya. Pukulan Xiao Meng mampu ditahan oleh Leng Feng. Bahkan dirinya dipermalukan oleh Leng Feng di hadapan pengikutnya. 碎他了！哎呀！竟然敢无视我！那他不在，我看谁还能来保。 Sedangkan Leng Feng akhirnya sampai di depan rumah. Di sini dirinya memberikan ikan bakar kepada Yofei. Kecantikan Yofei terlihat saat menerima ikan pemberian dari Leng Feng. Uhuy. Singkatnya, Leng Feng memimpikan dirinya berubah menjadi manusia gerak. Hal itu membuat terbangun dari tidurnya. Sedangkan di hadapannya sudah ada Suyu. Kedatangannya untuk membantu Leng Feng mengangkat air dan mencari kayu. Suyu dengan senang hati membantu pekerjaan ini. Hal tersebut seperti tak wajar, karena Suyu termasuk salah satu dari sebagian anak bangsawan di kota ini. Namun dirinya masih memiliki rasa solidaritas terhadap saudara angkatnya tersebut. Akhirnya mereka sudah selesai melakukan pekerjaannya.
Suyu bersumpah akan melindungi Lang Feng dari segala ancaman dari orang-orang yang berniat buruk terhadapnya. Bukan itu saja, Suyu juga mengajarkan sebuah bela diri yang telah ia pelajari terhadap guru Lin Tao. Di sini Suyu menyuruh Lang Feng untuk tutup mulut tentang hal ini. Karena teknik bela diri ini hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa mempelajarinya. Teknik kultivasi peri namanya. Suyu langsung mempraktikkan dengan gerakannya. Namun, teknik bela diri ini sangat jarang orang dapat mampu menguasai dengan baik. Dari 1000 orang yang mempelajarinya, terkadang tidak ada yang mampu menguasai secara sempurna. 但就算是修炼到最顶峰的者，锤炼身血，分血炼之右血，众妙观其微。此两者同出而异名，同故常无欲，观其妙。 Lang Feng mencoba untuk memulai mempraktikannya. Betapa mengejutkannya, dirinya mampu menyerap energi langit dan bumi yang begitu banyak. Hal itu dikarenakan kekuatan yang telah diberikan wanita misterius sebelumnya sudah sampai di titik tertingginya. 消失，这到底是什么东西啊？哼，我知道了，原来那脑海之中响起的隐约声。 Malam harinya, Lang Feng mencoba berkultivasi seorang diri. Dirinya saat ini merasakan aura yang begitu kuat. Hal ini tentunya membuat dirinya merasa tak percaya dengan kekuatan yang telah ia miliki sekarang. Saat ini kekuatannya sudah melampaui batas normalnya. Lang Feng pun akhirnya menyadari kekuatan ini berasal dari wanita yang ia temui sebelumnya. Bukan itu saja, Lang Feng juga mendapatkan kekuatan yang keluar dari kepalanya. Namanya Bao Bao atau Lingyan. Awalnya Lang Feng panik setelah melihat sebuah benda yang mirip buah apel di kepalanya. Namun setelah beberapa menit berselang, Lang Feng akhirnya mengetahui bahwa Bao Bao telah ikut serta, membantunya untuk menambah kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Dengan bantuan Bao Bao, Lang Feng mampu melihat sesuatu yang sangat jauh jaraknya. Selain itu, Bao Bao juga membutuhkan energi langit dan bumi agar kekuatannya terus bekerja. Itulah sebabnya kenapa sebelumnya Lang Feng mampu menyerap energi begitu banyak. Siang harinya Xiao Meng mendatangi ke tempat keberadaan Lang Feng. Kedatangannya ke sini hanya untuk memberi sebuah pelajaran kepada Lang Feng akibat olahnya kemarin. Xiao Meng biasanya dengan mudah untuk mengalahkan Lang Feng. Namun hari ini dirinya begitu sulit untuk menjatuhkan Lang Feng. Disaksikan langsung oleh Yofei. Kali ini Lang Feng mampu menjatuhkan Xiao Meng. Karena merasa direndahkan oleh Lang Feng, Xiao Meng mencoba mengeluarkan seluruh kekuatannya. Menggunakan jurus Angry Tiger Break, dikenal sebagai pukulan yang mampu memecahkan sebuah batu. Kekuatan itu sepertinya masih tidak apa-apanya bagi Lang Feng. Dengan mudah, Lang Feng menghalaunya dan balik menyerang. 这怎么可能？住手！ Sesaat mau memberi jerak kepada Xiao Meng, datanglah Suyu dan Xiao Ye. Xiao Ye adalah kakak dari Xiao Meng. Berbeda dengan adiknya, pemikiran Xiao Ye lebih bijaksana ketimbang Xiao Meng. Dirinya saat itu langsung meminta maaf kepada Lang Feng atas kelakuan adiknya. Bahkan Xiao Ye juga menyuruh adiknya untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Karena Xiao Ye menganggap tidak seharusnya sesama penduduk kota Wu saling ribut satu sama lain. Kemudian, Suyu dan Lang Feng pergi ke sebuah tempat, di mana mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Seperti biasa, Suyu setiap berduaan dengan Lang Feng. Dirinya tak segan-segan memberikan sebuah arahan tentang teknik bela dirinya, yang selama ini telah ia pelajari bersama Guru Tao. 林涛教官之前告诉过我，修仙精元凝聚成池，只是代表有筑基的倾向，并不就是筑基了。陆少宇，是不是精元只要凝聚成池？ Sedangkan di sudut desa ada kelompok Black Wen yang dipimpin oleh Zhou Sangqi. Selain itu, mereka juga ditemani oleh Qian Qiu. Dia adalah seorang master yang tak perlu diragukan lagi kekuatannya. Tujuan mereka untuk membunuh seluruh penduduk yang ada di kota Wu. 这附近可有庄子一类的？ Para kelompok Black Wen disambut oleh Patriark, juga Guru Tao.
Meski mereka berdua mencoba untuk mendinginkan suasana, namun dari kelompok Black Queen bersikeras untuk mengambil kekuasaan di kota ini. Hal itu akhirnya berujung dengan perkelahian. Qian Qiu bersama Zhou Sangqi dengan mudah menjatuhkan semua yang ada di kota Wu. Menggunakan teknik es pembeku, Qian Qiu mampu membuat guru Tao, Patriark, dan semua prajuritnya dibuat tak berkutik. 这怎么可能？我的身体动不了了！都给我安静！再敢乱叫，和杀勿论！ Sedangkan Leng Feng dengan indera perasanya, dirinya merasakan guru Tao serta penduduk di kota ini dalam keadaan bahaya. Karena Leng Feng dianggap kekuatannya masih berada jauh di bawah Suyu, Leng Feng disuruhnya untuk berada di sini selagi dirinya memancing musuh-musuhnya. 那个人的气息好强，难不成是修仙者？ Suyu akhirnya mampu memancing para pasukan Black Queen. Dirinya juga mampu menjatuhkan mereka satu persatu. Begitupun dengan Zhou Sangqi. 不愧是修炼了击道诀，少羽现在已经。 Meski dengan susah payah, Suyu mampu mengalahkannya. Hal itu membuat Qian Qiu marah. 诀一定会有所惊。杀了你的人是鬼仙派的左千秋，只要吞了你的精血，机会救出庄主和教官他们。 Kesempatan ini dimaksimalkan dengan baik oleh Leng Feng. Dirinya mampu mengalahkan para tikus-tikus dari kelompok Black Queen. Setelah mampu mengalahkan mereka, Leng Feng menyuruh semuanya untuk lari ke sebuah hutan untuk menyelamatkan diri. Sementara dirinya berniat akan menyelamatkan Suyu. 我其实陆少羽 Di mana Suyu saat ini dirinya dalam keadaan bahaya. Atas kedatangan Qian Qiu membuat harapan untuk hidup semakin menipis. Dirinya terkena serangan es pembeku dari Qian Qiu. 我才只修炼了几个月的时间，我现在可是迫不及待，之力会冻结心脉。Di waktu yang tepat, datanglah Leng Feng untuk menyelamatkan saudaranya itu. Hal ini membuat Suyu 那么 terkejut. 傻，你会死的！李芳，你怎么来了？快走啊！ Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Leng Feng, beberapa kali menyusahkan pertahanan Qian Qiu. Meski pada akhirnya, kekuatan mereka berdua masih jauh di bawah dari kekuatan Qian Qiu. Leng Feng dan Suyu telah mendapatkan serangan es pembeku. 好了，美名是心。 难道我就要这么死了吗？ Sesaat mau membunuh mereka berdua, terutama Leng Feng, datanglah seorang patua. Dia kaki Gongsun Wuji. Kedatangannya untuk menyelamatkan kedua pemuda ini. Kaki Wuji adalah seorang master. Qian Qiu tahu jika dia melawan patua itu, maka sama saja dengan bunuh diri. Akhirnya dirinya memutuskan untuk lari. Singkatnya, kaki Wuji membawa mereka berdua menaiki sebuah pedang terbang untuk mencari keberadaan guru Tao dan lainnya. 你们两个抱住我！啊，这就是仙术吗？好厉害！ Hanya membutuhkan beberapa detik saja, mereka berhasil menemukan keberadaan mereka semua. Di sini guru Tao dan semuanya sangat berterima kasih atas kebaikan kaki Wuji yang menyelamatkan semua penduduk kota ini.
Sementara itu, karena melihat bakat Suyu yang begitu menakjubkan, Kaki Uji memutuskan untuk membawa Suyu ke sektinya, agar nantinya bisa berlatih di sana untuk menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan Lang Feng, karena dianggap sebagai pemuda yang tidak memiliki keahlian apapun, dirinya disuruh mendatangi ke sebuah tempat yang bernama Kota Liusan, yang direkomendasikan oleh Kaki sendiri. Ibaratnya tempat latihan Suyu bintang 5, sedangkan Lang Feng bintang 4. Singkatnya, Suyu berpisah dengan keluarga, Lang Feng, guru, dan juga para penduduk kota ini. 多谢前辈。放心，妈妈，公孙爷爷不会为难我的。我们踏踏实实过日子。 Malam hari, Qianku penasaran. Ia kembali untuk mendatangi ke tempat ini. 会一直待在小小的武庄。公孙无极那老儿，不愧是无相剑宗之。 Lang Feng dengan indera perasanya, dirinya merasakan tentang niat jahat Qianqiu. Saat itulah Lang Feng menggunakan sebuah jubah hitam, mencoba untuk menggagalkan rencana Qianqiu. Di sini, Lang Feng dibuat puntang-panting oleh Qianqiu. Sampai di mana kekuatan asli Lang Feng akhirnya keluar. Di dalam tubuhnya ternyata terdapat roh iblis yang begitu menyeramkan. Lang Feng seketika berubah menjadi manusia kera dan langsung menyerang Qianqiu. Hal itu rupanya mampu membuat Qianqiu merasakan aura begitu kuat yang telah dimiliki oleh Lang Feng. Untuk yang kedua kalinya, Qianqiu akhirnya memilih untuk melarikan diri. Siang harinya, giliran Lang Feng untuk meninggalkan kota Wu dengan tujuan berlatih demi meningkatkan ilmu bela dirinya. Menggunakan sebuah kuda peninggalan Zhou Sangqi sebelumnya, dirinya telah sampai di sebuah kota. Di kota inilah Lang Feng sudah memutuskan akan menginap 1 malam. Saat di dalam kedai, dirinya bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yosan. Saat itu ia ditemani gurunya yang bernama Yun Zhangke. Mereka berdua berasal dari dinasti Dayung. Selain itu ada juga patua yang bernama Toes. Toes memiliki kekuatan yang mampu merasakan keberadaan para iblis, seperti iblis yang dimiliki oleh Lang Feng saat ini. Toes sangat merasakan aura yang begitu kuat terhadap Lang Feng. Untung saja iblis yang ada di dalam tubuhnya itu tidak berpotensi untuk melakukan kejahatan. Kemudian Toes memberikan sebuah kertas kepada Lang Feng, lalu menyuruhnya untuk mendatangi ke lembah Raja Medis. Nantinya di sana, Lang Feng akan mendapatkan banyak pelajaran dan mengetahui tentang jati diri yang sebenarnya. 他那么好骗，预期过2天连马都被人骗去，还不 Siang harinya, terdengar kabar bahwa kudanya telah dibawa oleh Yusan. Sebagai gantinya, Yusan memberikan sebuah lembaran kertas yang bisa ditukarkan dengan tel. 这是正通钱庄的银票。 Mau tidak mau, Lang Feng melanjutkan perjalanannya hanya berjalan kaki. Sesekali dirinya melompat-lompat dari pohon ke pohon. Hal ini dijadikan sebuah kesempatan sembari melatih staminanya. 这条小路应该没什么人吧？不知道这么多天过去了。 Sementara di tengah hutan menuju kota Liusan, saat itu Yusan telah dikejar oleh para bandit bertopeng karena telah berani memasuki kekuasaan mereka. Para bandit-bandit ini berasal dari Chaos Demon. Tak jauh dari itu, Lang Feng juga berhasil memasuki hutan ini. 看来问题就在这里了。羚羊，你有没有感觉到什么？ Entah kebetulan atau apa, Lang Feng menemukan Yusan bersama kudanya. Dirinya pun mencoba untuk merebut kembali, sehingga sempat terjadi pertikaian di antara mereka berdua. 甚至比我还要高出一筹。作恶，你也太蛮不讲理了！没想到这少女身手竟如……
Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Karena merasa dirinya tak aman atas kejaran para bandit, Yusan memilih untuk menghentikan pertarungan ini dan lari meninggalkan Lang Feng. Namun sial, tak lama dari itu, para bandit berhasil menemukan keberadaannya. Pada akhirnya, Yusan harus mendapatkan serangan dari setiap sudut oleh para bandit-bandit ini.看你也是一名修仙之人。 Dan akhirnya juga, Yusan harus menerima kenyataan yang pahit. Dirinya sudah terpojok dan bersiap untuk dihabisi. Saat itu, datanglah Lang Feng dan berhasil menyelamatkan nyawa Yusan. 群废物！臭小子，敢得罪我混沌魔宗！ Karena kalah jumlah, akhirnya Yusan dan Lang Feng menaiki kuda untuk lari meninggalkan tempat ini. 头儿，我们现在……不会的，他们要的人是你。我没打消主意，只是那些魔宗妖人要把我送给那几个妖人吧。这不是你说的吗？ Setelah jauh dari pelariannya, Yusan tiba-tiba terjatuh akibat racun INS yang telah disarankan oleh para bandit saat di pertarungan tadi. Atas hal ini, Lang Feng memiliki rencana untuk menyelamatkan Yusan dari racun, juga dari kejaran para bandit. Menggunakan jejak kaki kuda, dirinya mampu menipu daya para bandit tersebut. 我们该怎么追？ 大人，这里发现2条很。 Sedangkan Yusan dibawanya ke suatu tempat yang aman dari kejaran para bandit. Sementara di tempat para bandit, mereka sudah kehilangan jejak dari Lang Feng juga Yusan. Jika mereka membiarkan Yusan dan Lang Feng lolos, maka nyawa mereka akan berakhir. Karena Yusan dan Lang Feng pasti akan melaporkan tentang kejadian ini kepada orang-orang Dayung. Sehingga ketua bandit ini memerintahkan bawahannya untuk terus mencari kedua orang itu sebelum mereka keluar dari hutan ini. 大人，那边没有。没有。 Kembali ke tempat Yusan, keadaannya semakin kesini semakin memburuk. Dirinya sudah tak berdaya lagi untuk menggerakkan tubuhnya. 可现在我连抬手都如此艰难，我怀疑有师傅送给我的药物。 Tak lama kemudian, datanglah Lang Feng membawakan ikan hasil tangkapannya. Saat di sini Yusan menyuruh Lang Feng mengambil sebuah pil obat yang ada di dalam bungkusan dadanya. Dengan hikmat, Lang Feng mencoba memberanikan diri, memasukkan tangannya, dan berhasil. Berkat pil tersebut, nyawa Yusan bisa terselamatkan. 你偷了我的马，我还没抓你报官。你 Singkatnya, Lang Feng memberikan ikan mentah untuk diberikan kepada Yusan. Awalnya Yusan menolak untuk memakan ikan tersebut. Mau tidak mau, Yusan terpaksa harus memakan ikan. Mau tidak mau, Yusan terpaksa harus memakan ikan mentah agar dapat menambah energinya. Alasan Lang Feng memberikan ikan mentah karena jika memasaknya menggunakan sebuah api, maka api itu akan memicu keberadaan mereka. Dan mereka berdua akan lebih mudah untuk diketahui musuh-musuhnya. Ternyata dengan cara ini masih saja tidak efektif. Keberadaan mereka masih bisa dicium para kawanan bandit. Menggunakan indera penglihatannya, Lang Feng mampu melihat gerak-gerik musuhnya dari kejauhan. Saat itu juga, dirinya dengan cepat membawa Yusan untuk lari sejauh mungkin. Sesaat di pelariannya, Yusan menceritakan kenapa dirinya terjebak di sini. Sama halnya dengan Lang Feng, tujuan Yusan juga ingin mendatangi kota Liusan. Namun saat di tengah jalan, dirinya terpisah dengan Guru Yun, di mana perbatasan untuk menuju kota Liusan sudah diblokir oleh kelompok Chaos Demon. Hal itulah sebabnya
Jika ada yang berani masuk ke kawasan ini, maka orang tersebut harus mati. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Leng Feng dan Yusan saat ini. Mereka berdua tak pernah ada hentinya dikejar para bandit-bandit ini. 他竟然能追查我们的方向。 Untung saja mereka berdua dengan cepat bersembunyi di balik pohon. Saat di sini datanglah tetua dari Chaos Demon. Yang bernama Muti. Tujuan mereka memblokir kawasan ini karena mereka memiliki sebuah tujuan, yakni untuk merebut kekuatan Armilar dan membangkitkan Raja Iblis. Sebab pada zaman dulu Raja Iblis juga ingin pernah menguasai dunia, namun berhasil digagalkan oleh manusia. Tak tanggung-tanggung, para manusia berhasil menguncinya agar tidak mengganggu kemaslahatan manusia. Itulah alasan mengapa para kelompok Chaos Demon berniat ingin membangkitkan kembali sang Raja Iblis. Agar tujuan mereka untuk menguasai dunia akan lebih mudah berkat bantuan sang Raja. 谋夺混天仪、复活魔主的计划，正道之人已经知晓刘仙城被困一事，马上回大本营。 Mereka berdua tak tinggal diam. Meski kekuatan mereka levelnya sangat jauh di bawah para kelompok Chaos Demon, mereka tetap keras berniat akan menggagalkan tujuan Chaos Demon, meski nyawa taruhannya. Singkatnya, mereka berdua berniat untuk secepatnya mendatangi ke kota Liusan, sembari mencari bantuan di sana. Selain itu, mereka harus menemukan keberadaan Guru Yun. Namun kesulitan selalu saja menerpa mereka berdua. Sesaat hampir sampai ke kota Liusan, lagi-lagi para kelompok bandit yang berasal dari Chaos Demon sudah menjaga di setiap sudut, di mana tempat itu sudah diblokir sepenuhnya oleh mereka. Namun pada dasarnya, kelompok Chaos Demon masih kesulitan untuk menerobos gerbang kota Liusan, karena di mana kawasan ini dilapisi oleh jimat sakti. 那便是刘仙城了。好宏伟的城池啊！ Hal tersebut tak membuat kelompok Chaos Demon menyerah begitu saja. Satu persatu kelompok ini berdatangan agar bisa membuka gerbang tersebut. 魔道之人都在想尽办法攻入流仙城，连之前追杀我们的人都撤走了。 Di sudut lain, ada beberapa pemuda dari aliran lembah Raja Iblis. Kali ini giliran Qian Qiu yang berniat ingin membunuh mereka karena telah berani untuk menggagalkan rencananya. Saat itu, Qian Qiu wajahnya ditutupi oleh jubah hitam. 妖玄药囊应该是药王谷的，又有一柄细剑的，便是无相剑宗的。 Para pemuda ini mendapatkan beberapa kali serangan dari Qian Qiu dan bawahannya, sehingga nyawa para pemuda ini berada di ujung kematian. 药王谷的2名弟子一死，正是我们的本色嘛。你都说我们是魔道妖人了。 Dengan heroiknya, Leng Feng datang menyelamatkan mereka semua, membuat Qian Qiu terkejut setelah melihat kedatangan Leng Feng. Pada akhirnya, mereka semua bertarung melawan para musuh-musuhnya. Kekuatan Leng Feng semakin kesini semakin bertambah, membuat Qian Qiu sangat kewalahan menghadapinya. Namun sayang, hal itu tidak didampingi oleh pemuda lainnya. Satu persatu, mereka mulai kehabisan kekuatan spiritualnya. 再加上灵牙提供的精元，怎么会轻易？小子哪里学的刀法？招式如此简陋，反应和力量却这般恐怖。那个每每出招，他都能以极快的速度反应过来，并进行反击。普通人的刀法绝非是修仙之人的对手。可这真的只是…… Meski begitu, Leng Feng telah mengatakan bahwa dirinya sudah mengirim surat tentang keberadaannya saat ini kepada Guru Gunsun dan Guru Yun. Hal ini membuat Qian Qiu yang mendengarnya langsung ketar-ketir. Karena sebelumnya kita sudah melihat kekuatan Qian Qiu tidak apa-apanya dibandingkan kekuatan Guru Gunsun. Ditambah kedatangan Yusan ke tempat ini, dirinya juga mengatakan bahwa Guru Yun akan segera datang. Mendengar itu, Qian Qiu tanpa pikir panjang lagi langsung melarikan diri dari tempat ini. Singkatnya mereka semua pun berkumpul. Rupanya yang mereka katakan tadi hanyalah sebuah karangan saja untuk menakuti Qian Qiu dan lainnya. Di mana sebelumnya, Qian Qiu hampir dikalahkan oleh Guru Gunsun saat di kota Wu. Atas hal ini, para pemuda-pemudi dari lembah Raja Medis ini sangat berterima kasih.
Jika tidak ada Leng Feng dan Yusan, mungkin saja mereka semua sudah dibunuh oleh keganasan Qian Qiu. Selain itu, mereka saling mengenalkan dirinya masing-masing. Begitupun dengan Leng Feng. Ia juga mengenalkan siapa dirinya. Namun saat para pemuda ini menanyakan asal-usul tentang perguruannya, Leng Feng hanya bisa berkata, dirinya bukan berasal dari perguruan manapun. Dirinya hanyalah orang biasa, yang tinggal di kaki pegunungan kota Wu. Atas ucapan Leng Feng seperti itu, membuat para pemuda-pemudi malah mencurigai Leng Feng. Dirinya telah dicap bekerja sama dengan para bandit Chaos Demon, sehingga suasana sempat memanas. 林兄，你真知道这混沌魔？必须将混沌魔宗的目的调查清楚。我相信林峰的为人。 Yusan mencoba membela karena dirinya mengetahui betul siapa Leng Feng ini sebenarnya. Yusan kemudian mencoba untuk meyakinkan para pemuda ini dengan mengatakan, jika dia orang jahat, mana mungkin menolong kalian saat diserang para kelompok Chaos Demon. Di sini Leng Feng tidak menceritakan secara rinci tentang dirinya dan juga tujuan para kelompok Chaos Demon yang sebenarnya. Karena jika diceritakan kepada mereka, maka permasalahan akan semakin rumit. Itulah sebabnya kenapa dirinya sampai-sampai dicurigai oleh mereka semua. 可否一说，也好让我等安心呐。要知道，天堑峡之地，罪人了。Sementara film diakhiri dengan hadirnya seorang wanita yang masih belum diketahui namanya. Yang pastinya, wanita ini seorang putri dari kerajaan. Dia salah satu orang yang paling ambisius untuk menguasai dunia ini, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali Raja Iblis. Dan film Demon King Season 1 tamat.